Takut Ki beneran, soalnya kan gini, tadi makanya sebelum ini on cam ya teman-teman, saya nanya sama tadi Ki Anu, Ki kalau misalkan ada orang mengaku dirinya dukun tapi nggak bisa ngeliat hantu itu dukun yang seperti apa? Tadi kan aku nanya seperti itu sama Ki. Intinya Ki, saya nggak bisa lihat hantu, tapi ketika ada satu tahapan spiritual yang saya lalui, sensitivitas itu sangat tinggi dan kental dan kuat sekali. Nah itu saya takut Ki, gitu. Kalau semakin terbuka, jika saya melewati tahapan-tahapan tertentu gitu. Terbuka sih bang, karena itu mau enggak pun, mau ditolak pun pasti akan tetap nabrak bang. Hal seperti itu memang udah jatahnya, ini udah jatahnya bang kalau seperti itu. Iya, coba deh, mungkin ya teman-teman doain dalam ya 1 tahun ke depan ini Bang Robi akhirnya nanti jadi dukun. Iya. Aku bilang dukun itu kan kalau orang bilang S1 bang. Dukun itu S1. S2-nya? S2-nya adalah empu. S3-nya? S3-nya adalah ya biasanya jadi raja-raja sih. Biasanya Pandito Rojo. Karena kan ada dukun santet, dukun pelet, dukun bayi juga ada, dukun pijet juga ada. Empu itu bukan pembuat keris. Kalau pembuat keris namanya pandai besi. Kalau empu itu adalah orang yang wah canggih banget pemikirannya. Kalau nggak percaya namanya Empu Ronggowarsito, Empu Sedah, Empu Panuluh. Itu bukan pembuat keris, tapi pembuat karya sastra. Nah kalau udah tahap S3, pertapa. Bang Robi dukun aja lah dulu. Ki Robi ya. Iya. Kan bisa baca past live-nya orang kan. Secara nggak sengaja pun. Bener. Bisa baca past live-nya orang. Aku tuh bingung Ki. Apa yang terjadi sama aku sih Ki ketika ada orang berbicara? Ini kebetulan kalau dirimu mungkin pemagarannya kuat ya. Beberapa bintang tamu aku sebelumnya, ketika dia bercerita, itu saya langsung kelihatan Ki. Aku tuh ngeliat, ini orang pernah hampir tenggelam ketika main surfing. Iya. Tak konfirmasi, kamu beneran pernah mau meninggal kelilit talinya ya, si Bagas ya, kelilit talinya di papan surfing. Terus dia kaget, karena dia nggak pernah cerita itu di sosial media. Loh, kok tahu dari mana Bang Robi? Itu kenapa Ki? Saya bisa bergesekan dengan energi dan massa itu. Oke, itu balik lagi Bang. Fitur baru yang timbul dari Pro Max. Iya. 17 Pro Max. Itu gara-gara kena santet itu. Itu gara-gara kena santet. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu langsung wah bangkit. Nah santetnya udah selesai, bangkitnya nggak bisa diredam juga. Udah biarin aja. Karena apapun itu santet itu kalau Tuhan nggak ngizinin nggak bakalan kena bang. Kenapa Allah akhirnya mengizinkan santet atau ilmu hitam itu masuk, sihir itu masuk ke aku? Menurut Ki, kenapa orang-orang seperti aku bisa jadi korban? Mungkin biar berproses, biar prosesnya harus berlanjut. Kalau prosesnya nggak berlanjut ya udah selesai Bang Robi, udah nggak ada di sini kan sekarang akhirnya. Banyak yang meninggal ya Ki? Banyak. Di santet itu ya? Banyak. Dan orang yang disantet itu coy ya, ahli santet tolong jangan nyantet kalian. Ya itu bang akhirnya orang yang nggak lewat proses itu akhirnya tereliminasi. Orang yang lewat proses itu biasanya blooming bang. Biasanya gitu. Jadi kapan bang mau buka praktek? Mau nyantet orang nggak? Itu nggak tahu lagi. Saya aja ini jujur ya Ki, ketika mencoba untuk menutup penglihatan tentang seseorang, itu saya cukup tersiksa. Ketika bisa melihat pun itu sangat menyiksa karena capek, bisa sampai demam gitu. Bahkan memori yang seperti terjadi sama Betran waktu itu aja, Betran Peto tentang si Onyo ya, tentang omanya, masa kecil dia segala macam. Aku sampai ke situ-situ dan aku konfirmasi ke Onyo, dia sampai sekaget itu gitu Ki. Maksudku kadang ada yang bisa dilihat, ada yang bisa enggak. Nggak perlu dilihat juga kan sebenarnya itu. Mungkin kalau Ki kenal sama Mami Honga, ada salah satu spiritual juga. Aku bahkan melihat bagaimana almarhum adiknya meninggal. Iya. Dan saya tuh nggak mau mengakui diri saya tuh indigo atau apa gitu Ki. Cuman kadang ketika ada orang bercerita,
kasarnya Ki, aduh anjir kelihatan lagi, anjir aduh gitu. Iya. Itu bisa ditutup nggak? Nggak. Kan situ dukun. Nggak bisa. Katanya, ayo Ki. Nggak bisa. Ki pasti ada ilmunya, pasti ada literasinya, ada kitabnya atau bukunya menutup penglihatan orang pasti ada. Ki bohong sama aku. Nggak. Kalau menutup penglihatan orang itu namanya aku kafir, Bang. Iya. Karena gini, aku kafir tentang apa, ya kan? Kan aku udah bilang, kalau itu adalah haknya Tuhan, ngasih apa enggak, ya kan? Kalau aku coba tutup, aku kufur tentang hal itu dong, kafir aku berarti. Ya udah sih, kan gitu kan. Aku yang bisa aku lakukan adalah cuman support. Atau kalau enggak, aku kasih saran, Bang. Kalau kita merasa tersiksa, ya kan, segala macem, ada cara menyimpan memori yang enggak bikin kita pusing. Caranya kristal, Bang. Kristal itu teknologinya udah dipakai ke silikon sekarang, hard disk, kemudian flash disk segala macem itu udah dipakai. Bang Robi harus punya kristal yang buat itu. Makanya kalau zaman dulu gypsy itu ada bola kristal kan, dia store energinya di situ. Aku pakai batu Himalayan itu. Itu bagus banget. Tapi kena panas dia langsung meleleh. Di kamar itu garamnya di mana-mana jadinya. Himalayan salt itu ya? Iya, Himalayan salt stone itu. Itu bagus. Bagus banget. Atau kalau enggak aku saranin cari inilah crystal bones yang quartz saja. Bentuknya yang quartz itu Bang Robi nanti bisa store itu ke energi jeleknya ke situ. Nanti kalian cek ya di channelnya Robi Purba. Beliau ini bakalan banyak bacain masa lalunya bintang tamunya dari situ. Iya kan? Biar tahu kan kalau di situ jadinya memang benar-benar ini karma udah berubah acara ke sini kan. Kan gitu. Hostnya jadi indigo katanya. Dia nggak tahu kenapa. Tapi itu ditayangin nggak sih di YouTube aku tuh kalau aku lagi kelihatan orang gitu. Iya. Iya kan, bagus kan Bang berarti. Cuman puzzle gitu loh, Ki. Nggak masalah. Nanti kayaknya ini obrolan di luar dari pertanyaan. Jadi saya konsultasi. Nggak apa. Nanti kita bisa obrolin itu banyak ya. Cuman biar orang-orang pada tahu aja. Kalau orang yang kenapa dia tahu-tahu jadi host acara seperti ini. Kemudian ini orang kenapa kok kesannya di kamera seperti itu. Ternyata ada kisah di baliknya dan itu reasonable. Bener-bener masuk akal kan Bang? Seperti itu. Itulah yang terjadi sama seorang Robi Purba, teman-teman. Jadi beliau ini adalah seorang yang keren banget. Aku nggak tahu juga nanti seperti apa 1 tahun ke depan udah jadi dukun kah? Gimana kira-kira? Nggak mau ah. Aku pengennya sih ditutup Ki, karena bagi aku itu bukan ranah aku, bukan kapabilitas aku. Bagi aku itu bukan frekuensinya. Aku ini hanya pergeseran atau pergerakan atau pergesekan frekuensi yang kebetulan seperti poltergeist saja lagi masuk ke aku. Iya. Lagi masuk ke aku dan aku pengen switch off the stop kontak gitulah, cenah pengen aku matiin stop kontaknya karena ini lagi kegesek aja di aku. Mungkin karena efek-efek tadi. Bisa jadi. Efek-efek dari ilmu tadi masuk. Kalau dua-duanya jalan paralel gimana? Nggak bisa. Kalau aku rasa Ki, ini tuh adalah ilmu dari sang dukun yang punya CCTV itu yang ternyata keserap di aku. Bisa jadi, tapi Si dukun santet itu. dukun santet itu kan ngirim, terus ilmunya kebawa. Ilmu yang hitamnya kebuang, ilmu putihnya kemasuk. Ya, makanya Bang. Kalau bisa. Itu kurang apa ya? Enggak kan ya? Flow-nya kurang jelas ya Bang kalau seperti itu. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, ya berarti kalau itu terjadi ke orang lain, dia kan nyantet bukan Bang Robi aja nih. Oh iya sih. Kenapa nggak terjadi ke orang lain? Ya kan? Kalau memang benar seperti itu, apalagi Bang, berarti ada tanggung jawabnya buat ilmu itu. Semua ilmu ada tanggung jawabnya kan? Betul, saya suka tuh semua ilmu ada tanggung jawabnya. Nggak hanya tentang ilmu spiritual ya. Ilmu yang diberikan secara formal pun ada tanggung jawabnya. Betul sekali. Tuh. Anak-anak sekarang 6 tambah 10, 66. Aduh. Kan? Mana pertanggungjawaban kita sebagai tenaga pendidik ini? Aduh Ki, jadi gimana Ki? Baik ya Ki. Ini aku malah mau tanya sih sama Bang Robi. Oh iya. Jadi gimana baiknya Bang Robi buat menyikapi ini? Enggak, aku tidak mengimani dan nggak mengamini bahwa aku punya kemampuan itu. Oke. Jadi ketika itu terjadi, itu hanya di kamera YouTube aku aja, dan aku tidak lakukan di luaran seperti tebak-tebak buah manggis itu nggak aku lakukan. Betul Bang. Tapi kan seperti aku juga ya, seperti tentara ataupun dokter pun, mereka jadi dokter atau jadi tentara ya pada saat waktu itu, ketika dia pulang ke rumah, ya udah dia jadi seorang
seorang ayah, jadi seorang keluarga dan segala macam. Nggak mungkin dong tahu-tahu seorang tentara pulang ke rumah istrinya siap gitu kan, nggak mungkin kan. Ya kan. Jadi tinggal kita tinggal kita mengarahkan aja sih Bang. Kalau pas waktu jatahnya seperti itu, tapi itu nggak bisa ditolak dong. Gimana? Mana kemarin, iya, terus gimana dong baik Kiki? Baiknya kalau aku sarankan sih belajar berbagai macam metodenya, biar kita tahu mengarahkannya. Ajari aku suhu. Oh, enggak dong. Gitu ya? Kayak Shifu. Kita belajar bersama aja. Tapi emang Kim melihat kapabilitas itu di aku, ada Melihat. kemampuan itu. Melihat, aku kasih tahu ya, Bang, di garis tangan kiri. Aku? Garis tangan kiri. Tau nggak Ki, maaf ya Ki, ini ada garis tangan baru loh Ki, saya baru sadar. Ya, Ini apa ini? Ini. Dulu kayaknya nggak ada deh. ini ya, Tahu. yang ini ya. Yang agak keluar jalur ini Ki. Iya, keluar jalur ini kan. Itu apa ya? Nah, ini adalah jalur yang sekarang Bang. Kalau aku bilang sih makanya ini ada jalur bisnis baru, gede lagi bisnisnya, duitnya nggak main-main lagi. Nggak mau ah. Ya udah sih. Saya mau hidup tenang, udah cukup itu Ki. Ini jalur spiritualnya harus tetap jalan seperti itu Bang. Sama loh, ini di sini ada kayak gininya. Ya, Ki, ini ya garisnya Ki complicated banget ya. Complicated Dukun gitu ya rata-rata ya? Iya, rata-rata hidupnya nggak jelas Bang. Kayak gitu. Oh ini garis spiritual itu. Iya. Nanti setelah itu dikendalikan dengan dikendalikan dengan baik Bang. Bang Robi bukan cuman jadi dukun kalau aku bilang, udah jadi resi. Resi itu orang bijak. Oh, kayak yang di film-film Mandarin deh. Nah, yang kayak Sibu gitu. Aduh, nggak tahu deh, Ki. Tapi sebenarnya menurut Ki itu bagaimana? Aku tuh sebenarnya pengen punya pertanyaan tentang siapapun kan punya vulnerability, punya kerapuhan untuk bisa diserang sama ilmu hitam, ilmu santet. Betul. Aku tahu kita memang harus minta sama Allah gitu ya, kita beribadah sebaik mungkin. Tapi kena serangan pun kan udah qadarullah juga. Pasti. Atas izin Allah. Betul. Jadi gimana biar kita nggak diserang menurut Ki? Saya jujur Ki, saya itu pun teman aja nggak punya Ki. Saya nggak punya teman aja ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka? Bingung kenapa ya Ki? Oke. Jadi kalau aku bilang sih gini ya Bang Robi. Kalau aku bilang kita nggak bisa berharap untuk nggak diserang. Dunia berharap kedamaian. Cara untuk memperoleh kedamaian itu adalah selalu menang saat perang. Jadi kita bisa damai. Jadi maunya kita kan damai. Kalau maunya orang lain belum tentu dia mau damai. Ya kan? Ya Bang Robi harus kembangkan itu sih. Metode-metode yang seperti itu sih. Ini mungkin mewakili ini juga ya mata netizen ya. Beberapa orang ada yang menjadi gila karena mereka belajar sebuah ilmu tapi nggak sanggup menerima ilmunya. Segala sesuatu dimasukin ke dompet Ki. Itu kacau. Pernah kan Ki ketemu orang-orang kayak gitu? Banyak. Segala sesuatu dimasukin ke dompet, ujung-ujungnya gila sendiri. Betul, kayak aneh-aneh sendiri gitu. Kalau aku aja nggak suka aneh-aneh, penampilanku nyantai aja. Itu menurut Ki gimana? Kalau menurutku Bang, jangan digubris orang-orang yang seperti itu, karena mereka malah nggak tahu esensinya Bang. Bang Robi pernah nggak ketemu sama orang yang tampilannya udah dukun banget lah, seperti itu. Menurut Bang Robi, kenapa dia seperti itu? Karena nothing isinya. Iya, tepat sekali. Dia perlu legitimasi buat itu kan. Kayak seperti kita pelajari bahwa banyak orang berusaha untuk mengaktualisasi dirinya, dia itu capable beli apapun, dia akhirnya flexing di sosial media, padahal rekeningnya nggak seperti itu. Iya, betul. Dia butuh ada itu tadi legitimasi dan pengakuan. Itu kan Bang Robi juga paham tentang hal itu. Jadi memang kalau aku bilang isi sama kulit itu nggak selalu sama. Durian isinya enak kok. Ya kan? Dukun sekarang bentukannya gini ya, dua. Kita dukun. Dukunnya berotot ya satu ini ya. Wah, aku jadi pengen nge-gym lagi aku. Seharusnya Ki nanya-nanya aku deh. Maaf. Iya, nggak apa. Kebiasaan nih Ki. Namanya juga kita lagi sama host. Jadi gitu emang. Keponya terlalu tinggi. Lanjutin Ki. Satu aja Bang. Satu lagi terakhir ya yang aku mau mau mengaktualisasikan ke depan. Bang Robi ini karena hubungan kita adalah supernatural, budaya dan sejarah. Benar. Bang Robi setelah apa yang terjadi dulu kehidupannya di masa muda, kemudian akhirnya kena santet dan sekarang punya fitur-fitur seperti ini, memprediksikan setahun ke depan seperti apa seorang Robi Purba? Oh, aku? Iya. Wow. Oke. Kalau kiranya aku, apakah aku orang yang penuh dengan
harapan, impian, cita-cita, atau mungkin menargetkan tiap tahun baru lu punya apa gitu kan ya. Aku bukan orangnya seperti itu. Aku tuh sangat menghargai apa yang Allah kasih ke aku setiap harinya. Mungkin hari ini terlihat seperti hari yang biasa, sekedar ngopi, ngobrol sama Ki, ketemu Ki, banyak ilmu. Tapi hari yang biasa ini adalah hari yang diimpikan banyak orang juga. Saudara kita yang mungkin sekarang lagi stroke, gak bisa keluar dari kamarnya, atau yang sedang sakit keras, atau maaf yang di penjara sekarang, gak bisa ketemu sama anaknya, keluarga. Jadi hari biasa kita itu mungkin adalah hari impian banyak orang. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang berharap aku akan menjadi seperti ini di setahun lagi Ki gitu. Namun kalau Ki misalkan meminta aku untuk berandai-andai lah, setahun depan aku tuh pengennya jadi orang yang bebas akan cicilan. Oke. Selain gitu, satu persatu sudah diselesaikan. Ini secara materi dulu ya Ki ya. Tinggal ada satu lagi. Aku pengen tahun depan semuanya selesai. Terus menjadi jiwa yang bebas akan riba. Terus jadi jiwa yang lebih bebas akan petualangan ke alam. Ya siapa tahu bisa jadi dukun nantinya. Kalau dari dukun, dari gunung ini ke gunung itu tiba-tiba ketemu hikmah ya, kayaknya ketemu ilmu, terus jadi dukun. Tapi ya setahun ke depan aku pengennya sih masih bisa aktif di pekerjaan aku sekarang itu aja sih. Nggak muluk-muluk aku orang, dan sehat aja itu paling penting. Sehat. Emang kenapa Ki nanya begitu? Karena aku pengen tahu hal yang paling repeatable di situ, dan nanti aku prediksikan Bang Robi bakalan jadi itu. Beberapa yang Bang Robi tadi sampaikan, satu sih kesimpulannya, jiwa yang bebas itu diulang 4 kali. Akan menjadi jiwa yang benar-benar bebas. Meninggal gitu Ki? Enggak dong, amit-amit, enggak dong. Jiwa yang bebas ya? Jiwa yang bebas dalam hal seperti apa? Kan kalau sekarang kita tadi ngobrol tentang fiturnya Bang Robi yang seperti itu, masih mengalami ketakutan kan? Masih. Nanti udah bebas Bang. Enggak akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, bebas seperti itu. Moga-moga nggak sampai setahun lah kalau itulah Bang. Aduh, kenapa sih Ki bukan insist ya? Kenapa Ki itu benar-benar mensupport saya untuk ke arah spiritual Ki? Karena spiritual itu bukan cuman hubungannya sama dukun ya. Spiritual itu hubungannya adalah yang Bang Robi tadi bilang, jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas kita terapkan dimanapun, mulai dari sesuatu yang kecil sampai ke pemerintahan, nanti bakalan bagus. Karena kita nggak perlu dikasih kitab suci, dikasih KUHP buat nggak ngebunuh orang, nggak perlu kan. Kalau kita jiwa kita, oh aku tahu ngebunuh orang itu salah, ya udah nggak bakalan, kan gitu kan. Oke. Itu aja sih Bang, aku makasih banget loh Bang. Kita harus ngobrol banyak deh kayaknya kapan-kapan. Beneran loh Ed, aku sekarang udah jam segini. Aku suka banget sama Ki, sumpah. Mbak ya pasti ngobrol ini ya, tiap hari sama Ki ya. Ki enak banget ngobrol. Ya jujur ya teman-teman, Ki kan on the way 200 ribu ya subscribers ya Ki ya. Kalian tuh ketemu sama dukun dan YouTuber dan content creator yang sangat bermanfaat sekali loh. Aku ngobrol sama Ki tadi di konten aku yang rencananya 45 menit jadinya 2 jam tadi. 2 jam di konten aku. Karena memang Ki itu sourceful lah, penuh dengan informasi, penuh dengan sumber, dan ilmunya sangat tinggi. Ilmu baik secara literatur, secara spiritual juga ya. Dan jujur Ki, jarang orang yang kaya ilmu tapi tidak seperti menggurui. Nah dirimu adalah salah satunya yang ilmunya kaya tapi nggak menggurui orang gitu. Makasih banget Bang Robi. Bukannya saya rasis ya, tapi kayaknya ada Jawa kali ya. Iya kayaknya. Jadi itu ya apa namanya, sangat ilmu padi sekali. Itulah teman-teman yang biasa kita tahu kan, kalau apa yang disampaikan sama orang itu adalah refleksi dari orang itu sendiri. Jadi the one and only Robi Purba, the best. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Makasih Bang, makasih Bang. Seru ya. Aduh, seru.